Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fasidawan. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri materi pertama. Ya, sebelum kita memulai materi presentasi kelompok 8, marilah kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula kita melupakan bimbingan besar kita, yaitu Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menjadi alam terang menerang pada saat pada saat ini. Ya, untuk mengefisienkan waktu, saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materi kelompok saya, yaitu yang berjudul keefektifan kombinasi terapi panas dan dingin dengan terapi dingin terhadap cedera otot hamstring, yaitu hidroterapi. Ya, yang pertama yaitu terapi panas. Definisi terapi panas atau termoterapi juga diungkapkan oleh Scott Fernandez pada tahun 2004, yang mengatakan bahwa termoterapi adalah bentuk terapi yang diaplikasikan ke tubuh sebagai upaya untuk meningkatkan suhu pada jaringan otot. Ya, lanjut. Menurut Sumaryanti pada tahun 2005 mengatakan bahwa aktivitas terapi merupakan serangkaian gerakan fisik yang dilakukan dalam usaha penyembuhan atau meningkatkan kualitas hidup penderita, mengelola penyakit, dan menunda atau meniadakan komplikasi yang ditimbulkan. Lanjut, menurut Susan pada tahun 2001, terapi kedokteran olahraga dapat diperlihatkan dalam tabel. Selain itu, modalitas seperti pemanasan dan pendinginan yang secara tipikal yang dipergunakan masalah-masalah rehabilitas kemungkinan diindikasikan. Ya, lanjut, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Linda Amelia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Amelia Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Dawan. Yang kedua itu jenis terapi panas. Terdapat beberapa jenis terapi panas termoterapi seperti yang didengungkan oleh Novita Intan Arova. Beberapa di antaranya yaitu krim panas, hot cream, krim panas atau dapat meredakan nyeri otot ringan. Bagian B, bantal pemanas atau head pad. Bantal yang digunakan berupa kain yang berisi silika gel yang dapat dipanaskan. Yang bagian C, kantung panas atau head pad, yaitu kantung panas yang digunakan berisi silika gel yang dapat diremkan air panas. Kantung panas kemudian diaplikasikan selama 15 menit atau 20 menit. Kantung panas ini diindikasikan untuk mendapatkan relaksasi tubuh secara umum dan mengurangi siklus nyeri, spasme, iskemia, dan hipoksia. Bagian D, Tanki Whirlpool terapi. Dengan Tanki Whirlpool ini merupakan jenis kombinasi hidroterapi, termoterapi, dan massage. Efek fisiologis untuk ditimbulkan terapi ini antara lain yaitu meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan pelebaran pembuluh darah, dan membantu untuk melemaskan jaringan kolagen. Bagian E yaitu kontras bat merupakan terapi yang mengkombinasikan suhu panas dan dingin. Yang ketiga itu adanya efek fisiologis terapi panas. Scott Fernandez mengungkapkan bahwa terapi panas dengan suhu rendah secara terus-menerus langsung di kulit terbukti lebih aman dan lebih efektif untuk penanganan cedera muskuloskeletal, cedera tulang belakang akut, dan nyeri menstruasi. Pemacaran respon tubuh tergantung pada jenis panas, intensitas panas.
pengeluaran panas, dan respon jaringan terhadap panas. Pada dasarnya, setelah panas terobsesi pada jaringan tubuh, panas akan disebarkan ke daerah sekitar supaya tujuan terpenting dapat tercapai. Jumlah energi panas yang diberikan untuk sesuaikan untuk menghindari risiko kerusakan jaringan. Efek termoterapi antara lain meliputi meningkatkan elastisitas jaringan kolagen, mengurangi kekuatan sendi, mengurangi nyeri, dan mengurangi ketegangan otot, mengurangi edema, pembengkakan pada ves kronis, dan meningkatkan aliran darah. Selanjutnya yang keempat yaitu indikasi terapi panas. Menurut Scott of Nadler, penggunaan terapi panas pada lutut meningkatkan aliran darah arteri sebanyak 29% sampai 94% dan 200% setelah 35 menit dengan heating back pada suhu 30 Celcius, 40 Celcius, dan 42 Celcius. Intan Arova 20 Celcius mengungkapkan bahwa terapi panas atau termoterapi dapat dipergunakan untuk menguasai berbagai keadaan seperti kekakuan otot, radang persendian, nyeri bahu, radang tendon, radang bursa, robekan ligamen sendi, robekan otot, nyeri dada yang disebabkan nyeri pada tulang rusuk, dan nyeri perut pelvis. Dan yang terakhir adanya asma. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Zulkifli. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan dari saudari Linda Amalia Putri. Baik, selanjutnya bagian D adalah terapi dingin. Terapi dingin merupakan bentuk terapi yang untuk mengurangi atau menurunkan suhu panas di tubuh, membuat temperatur jadi lebih stabil. Menurut Scott F. Nadler pada tahun 2004, terapi dingin disebut juga sebagai cool terapi, yang merupakan tindakan yang diberikan kepada tubuh untuk mengurangi rasa panas serta menurunkan temperatur pada area yang dilakukan terapi. Menurut Gerard Amalanga pada tahun 2015, terapi dingin merupakan modalitas fisioterapi yang banyak digunakan pada fase akut cedera olahraga atau fase penyembuhan cedera. Seperti yang diungkapkan oleh Penny Silpin pada tahun 2007, bahwa kompres dingin dapat memberikan kelegaan. Sebagai contoh, kompres dingin itu yaitu kantong yang diberikan es dan dikompres dingin instan, dikompres dengan es, serta kompres dingin yang digunakan biasanya untuk mengatasi cedera pada atlet. Baik, pada fase akut pada cedera, efek fisiologis terapi dingin berupa vasokonstriksi arteriola dan venula, penurunan kepekaan akhiran saat bebas, dan penurunan tingkat metabolisme sel sehingga mengakibatkan penurunan kebutuhan oksigen sel. Baik, kontradiksi terapi panas. Menurut Ardiansa pada tahun 2011, kontradiksi pemberian terapi panas yaitu kulit bengkak atau terjadi perdarahan karena panas akan meningkatkan perdarahan dan pembengkakan yang semakin parah. Kedua, peredaran darah aktif. Panas akan menyebabkan stabilitas permeabilitas kapiler dan edema. Kemudian tumor ganas teralokasi karena panas mempercepat metabolisme sel serta pertumbuhan sel dan meningkatkan sirkulasi. Panas mempercepat metastase atau tumor sekunder. Selanjutnya, gangguan kulit yang menyebabkan kemerahan dan atau lepuh. Panas depan membakar atau menyebabkan kerusakan kulit yang lebih jauh. Kemudian jenis-jenis terapi dingin.
Novitan Intan Arofa pada tahun 2010, terapi dingin dapat digunakan dalam beberapa cara pada cedera olahraga. Beberapa teknik yang sering dipergunakan adalah es atau masas es, imersi air atau es, ice packs, dan vakukulan spray. Mungkin cukup itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Zulkifli, yaitu 3. Efek fisiologis terapi dingin. Menurut Novita Intan Arofa 2010-22 mengungkapkan bahwa pada terapi dingin digunakan modalitas terapi yang dapat menyerang suhu jaringan sehingga terjadi penurunan suhu jaringan melalui mekanisme konduksi. Efek pendinginan yang terjadi tergantung jenis aplikasi terapi dingin, lama terapi, dan konduktivitas. Agar terapi dapat efektif, lokal cedera harus dapat diturunkan suhunya dalam jangka waktu yang mencukupi. Inti dari terapi dingin adalah menyerap kalori area lokal cedera sehingga terjadi penurunan suhu. Pada umumnya, terapi dingin yang dilakukan dengan suhu 3,5 derajat Celcius selama 10 menit dapat mempengaruhi suhu sampai dengan 4 cm di bawah kulit. Jaringan otot dengan kandungan air yang tinggi merupakan konduktor yang baik, sedangkan jaringan lemak merupakan isolator suhu sehingga menghambat penetrasi dingin. Jurnal Health Card tahun 2001 3 mengungkapkan bahwa terapi dingin dapat mengurangi bengkak dan nyeri. Menurut Novita Intan Arofa 2010-22, terapi dingin dapat dipakai dalam beberapa bentuk seperti penggunaan es dan cold bath. Aplikasi dingin dapat mengurangi suhu daerah yang sakit, membatasi aliran darah, dan mencegah cairan masuk ke jaringan di sekitar luka. Hal ini akan mengurangi nyeri dan pembengkakan. 4. Indikasi terapi dingin. Novita Intan Arofa 2010-25 mengatakan bahwa ada beberapa kondisi yang dapat ditangani dengan terapi dingin atau cold terapi, antara lain: A. Cedera, yaitu diantaranya sprain, strain, dan kontusi. B. Sakit kepala berupa migrain, tension headache, dan cluster headache. C. Gangguan temporomandibular, TMJ disorder. E. Testikular dan scrotal pain. F. Nyeri post operasi. G. Fase akut artritis, peradangan pada sendi. H. Tendinitis dan bursitis. I. Carpal tunnel syndrome. J. Nyeri lutut. K. Nyeri sendi. Dan I. Nyeri perut. Menurut Gerard A. Malanga et al. 2052, terapi dingin digunakan pada cedera akut atau trauma, nyeri kronis, kejang otot, dan digunakan sebagai preekserkise dan post-ekserkise untuk meningkatkan penampilan atau performa. 5. Kontraindikasi terapi dingin. Novita Intan Arofa 2010-2526 mengatakan bahwa cold terapi sangat mudah digunakan, cepat, efisien, dan ekonomis. Akan tetapi, terdapat beberapa kondisi yang dapat dipicu oleh cold terapi. Individu dengan riwayat gangguan tertentu memerlukan pengawasan yang ketat pada terapi dingin. Beberapa kondisi tersebut diantaranya adalah: A. Raynaud syndrome. B. Vaskulitis atau peradangan pembuluh darah. C. Gangguan sensasi saraf, misal neuropati akibat diabetes mellitus maupun leprosi. D. Cryoglobulinemia. E. Paroxysmal cold hemoglobinuria. Baik, itu mungkin dari saya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.